Hamdan wa syukronillah, syada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Atur nuhun ka Pak Ustad RW. Oge anu dipihormat Kang Dede, Kang Mumu, kali Kang Roni, kali Ihwatu Iman, tim berkah umat Pangalengan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Masih ngahanca ilmu waris, mudah-mudahan urang di paparinan kasabaran ku Allah. Umagi diantawis syarat tiasa nampi ilmu teh aya 2. Anu kahiji ala turukit tahsil. Ala turukit tahsil teh mencari ilmu dengan perjalanan panjang. Karena mencari ilmu itu tidak bisa sekejap mata. Perlu masa yang harus kita lalui bersama. Anu kaduanya eta selain kita harus menempuh jarak yang panjang, yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran dalam menempuh hal itu bersama guru. Kamari urang ngabahas ngeunaan bagaimana menentukan AM. Non AM? Asal masalah. Ayeuna urang menentukan SAW. Non SAW? Saham ahli waris. Ya. Saham ahli waris. Bagian dikali asal masalah menghasilkan sahamnya berapa. Baru dikali nanti harta. Sekali lagi, bagian dikali asal masalah sama dengan saham, nanti baru dikali kepada harta. Jadi pembahasan malam ini adalah menentukan saham ahli waris. Kumaha? Neme kareret. Sok me ieu lebet SCTP. Iya diliput ku Metro TV sareng SCTP. Ya pemirsa di rumah, perkenalkan ini namanya Ridwan ya, salah satu tim berkah umat. Ini saudaranya Ridwan Kamil, sesama Ridwan ya. Ridwan ini dengan Ridwan Kamil ini teu saindung beda bapak. Hanya saja se-Adam se-Hawa. Apakah dia mendapatkan waris dari Ridwan Kamil? Kita tunggu saja episode selanjutnya. Ya, tenuhun Ridwan. Jadi judulnya menentukan saham ahli waris. Menentukan mohon kita sambil belajar menentukan saham ahli
waris. Pengertiannya dulu. Saham adalah bilangan dari hasil kali setiap bagian ahli waris. Dengan asal masalah. Dengan asal masalah, dan terkadang saham juga dianggap sama. Dengan bagian. Fard atau fardu. Ada kan furudu, muqaddarah itu. Contoh ya. Contoh. Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya ada 5. 1 suami, berarti yang meninggalnya istri. 2 ibu. 3 anak perempuan. Siap-siap. Seorang ya. 4 saudari sekandung. Yang kelima saudari sebapak. Coba. Seorang suami berapa bagiannya ketika memiliki seorang anak perempuan? 1/4. Ibu ada paruh waris? 1/4. Ibu berapa? 1/6, betul. Anak perempuan al-bintu, tidak ada mu'assib, tidak ada mumasil, 1/2. Saudari sekandung al-ukhtu syakikoh, asobah. Ini saudari sebapak termahjub. Coba bagian dari 1/4, 1/6, 1/2. Berapa asal masalahnya? Yang bisa masuk ke semua. Berapakah asal masalah yang bisa masuk ke 1/4, 1/6, 1/2? Kalau 6 tidak masuk ke 4. Coba berapa? Ya kan asal masalah itu KPK. Komisi Pemberantasan
Kelipatan persekutuan terkecil. Berapa KPK-nya? 12, betul. 12. Sekarang 12 ini menjadi alat untuk mencari apa yang kita bahas sekarang? Saham. 12, 12, 12, 12. 12 kali 1/4, 12 kali 1/6, 12 kali 1/2. Itu dulu. Dua belas kali 1/4, 3. 12 kali 1/6, 2. 12 kali setengah, 6. Tadi asal masalahnya berapa? 12. Coba ini hitung. 6 tambah 2 tambah 1. Sisanya berapa? Jadi 12 kurangi 3 tambah 2 tambah 6. Sabaraha asobahna? 1. Nah, inilah yang disebut dengan saham. Ini saham ini yang akan dipakai untuk membagi. Misalnya kia tirkah ya, atau warisan teh 12 juta. Nah, tinggal dibagi we ya. Beres. Tuh. Itu kudu lieur dikali bagian-bagian anu tadi. Kan sudah diolah sedemikian rupa supaya mudah antun ngalikeun. Saham. Dilihat dari contoh ini, tetap saja yang besar itu adalah anak. Tetap saja pasangan dengan orang tua besar. Pasangan. Kermah pasangannya berjenis kelamin laki-laki, maksudnya yang meninggalnya perempuan, isinya. Dulur tere teka bagiannya. Itu. Keterangan, jadi saham untuk suami 3. Saham ibu 2. Saham anak perempuan 6. Saham saudari sekandung 1. Ya. Contoh lagi ya. Satu lagi. Seorang meninggal. Ahli warisnya 1. Istri 2. Bapak. Siap-siap. 3. Cucu perempuan. 4. Saudara sekandung. 5. Saudara sebapak. Coba. Seorang istri, berapa bagiannya ada paruh waris? Paruh warisnya kan ada cucu dia. Berapa? Kan isi mah antara 1/4 jeung 1/8, 1/8. 1/8. Bapak 1/6. Ada paruh waris. Cucu bintul ibni tidak ada waladus sulbi. 1/2. Saudara sekandung al-ahu syakik asobah. Saudara sebapak termahjub.
Coba. Berapakah asal masalah KPK dari 1/8, 1/6, 1/2 yang bisa masuk ke semua? 24, betul. 24. Maka ini digunakan untuk mengalihkan. 24 kali 1/8, 24 kali 1/6, 24 kali 1/2, 24 kali sisanya nanti berapa? 24 kali 1/8, 3. 24 kali 1/6, 4. 24 kali 1/2, 12. Coba dihitung. 24 kurangi 3 tambah 4 tambah 12. Berapakah sisanya? 5. Nah, inilah yang disebut saham. Siapakah saham terbesar? Cucu perempuan. Kenapa sahamnya besar? Ibu bapaknya meninggal ya. Jadi yang meninggal kakeknya berarti. Iya betul, kakeknya meninggal. Orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian saham kedua terbesar, saudara sekandung si mati. Jadi lebih besar ya dari istri. Karena laki-laki. Saudara, inilah Islam. Bisa jadi tesaplak dikieukeun, geus saja. Mau make warisan aja, urang pamajikanan aja leutik. Tak kitunya, matak kudu ku kaimanan bab nu kieu. Gitu. Pertumpahan segala rupa. Mentak pelayanan seorang istri kepada suami harus karena Allah. Kalau pamrih akan sakit hati. Sok ayeuna mayar non babysitter atau anu sebenarnya pembantu sehari semalam sabaraha? Etangnya sabaraha? Dan apa? Bukan dendam. Apa namanya? Hanya curhat ya. Hanya memperjelas Pak Ustaz. Pemberian dari suami juga ketika memberi kepada istri harus ikhlas. Karena ketika tidak ikhlas akan menutup rezeki. Itu tidak akan terbuka. Ada terbuka juga sedikit. Karena tidak ikhlas. Sama-sama ikhlas intinya. Bahkan bagian bapak lebih besar dari istri ya. Bagian bapak lebih besar dari istri. Itu ya. Dan kita berpikir positif. Apa positifnya? Selagi istrimu masih ada, selagi engkau masih mampu, muliakan dia. Ya, untuk bagi para suami. Karena ketika engkau meninggal dunia, bisa jadi warisan bagi pihak yang lain lebih besar darinya. Sekarang kalau harus dihitung ya, pengorbanan seorang istri dari pagi sampai pagi lagi, ya harus berapa dibayar? Tidak bisa dibayar. Pun juga perjuangan seorang suami, yang mana ketika menikah, kewajiban kepada orang tua terputus tidak? Tidak. Bahkan seorang suami ketika sudah menikah, jadi ada 2 orang tua yang harus dia berbakti. Orang tuanya dan orang tua istrinya. Ya, jadi ya di sini kuncinya komunikasi. Jangan sampai ada istilah duit sumput salindung. Jadi ketika Sana sumput salindung sumputin. Nah,
Ketika seorang suami mau memberikan kebaikan kepada orang tuanya, coba didorong istrinya. Ya. Ketika seorang istri ingin berbuat baik kepada orang tuanya, suami dukung. Jadi saling mendukung. Saling mendukung, Itulah seni ya, seni berkomunikasi. Jadi sanajan urang teh bisa mikeun ku urang sorangan ka kolot teh, sok bikin ku pamajikan. Nah, meh pamajikan jeung kolot urang leuwih deukeut. Kitu ge sabalikna, ketika seorang istri ingin berbuat baik kepada orang tuanya sendiri, ajak suaminya. Da ti aa sanes ti abdi, padahal bisa jadi ti urang. Nah, itulah seni merawat rumah tangga bersama keluarga. Tuh, jangan tukar amplop ya. Di aksaraan gitu. Nah, inilah saham ya. Keterangan, jadi saham untuk istri adalah 3, saham bapak adalah 4, cucu perempuan 12, saudara sekandung adalah 5. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah menjumlah semua saham untuk disesuaikan dengan bilangan asal masalah. Maka hasil tidak akan lepas dari 3 kemungkinan, yaitu aul, rod, dan adl. Ada adlu, pas ya. Ada aul, jumlah saham lebih besar dari asal masalah. Ada rod. Rod itu jumlah saham lebih kecil dari asal masalah. Jadi ada 3 macam. Saham itu ada 3 macam. 3 macam saham. Tiga macam saham. Kita rinci satu persatu. Jadi saham ini ada 3 macam. Ridwan Kamil mau iklan lagi? Ngomong atas iya ku Anies Baswedan. Jadi apa yang 3 macam? Saham. Saham ada 3 macam. Saham ada 3 macam. Satu, adl. Adl. Atau pas. Pas. Jumlah saham dengan asal masalah sebanding atau sama. Jumlah saham dengan asal masalah sebanding atau sama. Adl. Contoh. Contohnya, seorang mati meninggalkan 5 ahli waris.
1 suami, berarti yang meninggal 2 ibu. 3 anak perempuan, al bintu. 4 saudari sekandung, al ukhtu sekandung, syakikoh. 5 saudari sebapak, al ukhtu lil ab. Berapa bagian suami ada anak perempuan? 1/4. Ibu 1/6. Anak perempuan 1/2. Saudari sekandung asobah. Saudari tere zong deui wae. Berapakah asal masalahnya? 12. Dua belas kali 1/4. 12 kali 1/6. 12 kali 1/2. Berapakah sisanya? 12, 3 tambah 2 tambah 6. Berapa? 1. Jumlah atau saham sama dengan asal masalah. Inilah disebut adl atau pas. Adl. Ini yang pertama. Yang kedua, awal. Ada adal, ada awal. Nanti satu lagi rod. Nomor 2 awal. Jumlah saham lebih besar. Jumlah saham lebih besar dari asal masalah. Jumlah saham ya yang di sini ini kan sama, ini JM ya, JS ya. Jumlah saham itu no? JS sama dengan asal masalah. Ini mah JS lebih besar dari AM. Dengan kata lain, awal akan terjadi ketika penerima harta waris lebih banyak daripada harta waris, sehingga perhitungannya pun harus ditingkatkan, diawalkan. Warisana seetik, nu narimana loba. Maka nanti diawalkan, ditingkatkan bagaimana supaya bisa terpecah, terbagi semua. Seorang mati meninggalkan suami,
Anak perempuan. Ibu. Cucu perempuan. Saudari seibu. Coba. Berapa bagian suami? 1/4. Anak perempuan 1/2. Ibu 6. Cucu perempuan. Ada anak perempuan dapat 1/2. Dia 1/6. Saudari seibu Zong. Berapa asal masalahnya? 12. Dua belas kali 1/4. 12 kali 1/2. 12 kali 1/6. 12 kali 1/6. Coba dijumlah. 6 tambah 3 9. Tambah 11 13. Apa ini? JS jumlah saham lebih besar dari AM. Asal masalah ini yang disebut awal. Kumaha tuh? Ari harta ngan 12. Juga ngarawat kata tangga main tak cenah hiji deui gitu. Jadi leuwih loba bagi keuneunan tibatan nu narimana. Kumaha tuh para hadirin? Ditinjau dari asal masalah yang jumlahnya 7, ya, yang kita ingat-ingat lagi, asal masalah itu kan 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Maka aul ini hanya terjadi pada aslu masalah atau asal masalah 6, 12, 24. Jadi bakal kejadian aul teh dina genep 12, 24. Dengan rincian sebagai berikut. Ya Allah, tah 12 kejadian. Tapi emang teu kejadian. Untuk asal masalah 12 hanya terjadi 3 kali awal. 13, 15, 17. Dalam prakteknya. Ini yang terjadi berapa contoh? 13. 13, 15, 17. Untuk asal masalah 24 hanya terjadi 1 kali awal, yaitu 27. Sampai terjadi awal menjadi 27. Nanti ada contoh pengaliannya kalau awal harus dibagaimanakan, ada nanti.
Jadi kemah lamun awal mah si harta teh henteu dikali AM. Kali JS jumlah saham. Ngantos teu? Contoh kieu. Anu maot ieu teh misalna ninggalkeun hartana teh 12 juta. Nah kan tadi nama 12 juta bagi 12 da AM-na sakieu. Pas dietang geuning awal tos teu tiasa nganggo ieu deui. Jadi bagi 13. Dan tetap kan harta mah tetap sakitu. Jadi lain harta nu namahan tapi jumlah yang dibagikannya jadi berubah. Kan lamun 12 bagi 12 mah 1 juta ewang. Da ieu mah jumlah sahamna jadi leuwih. Nah, jadi ka dieu ngabagina. Tetep adil. Henteu jadi namahan harta neangan ti pucuk dari girang. Dari tetangga gitu. Tetep harta nama eta-eta kene ngan ngabagina jadi beda bilanganna. Itu untuk kasus awal ya. Ada beberapa kasus sesungguhnya itu contoh saja. Nanti di episode selanjutnya kita akan belajar cara menghitung. Cara menghitung. Jadi sesungguhnya begini ya. Ada aul, nanti satu lagi rod. Ini mah pengistilahan. Dan tetap saja nanti pembagian mah jumlah sahamnya tetap eta menjadi patokan. Mau lebih kecil, mau lebih Aries kesana kamanakeun. Diceun. Pasti habis. Pasti habis. Walaupun asobah pasti ada bagiannya. Pasti ada sahamnya. Tadi disebut ki asobah teh. Sesa nu teu puguh bukan. Jadi asobah teh lain sesa nu teu puguh, tapi tetep kita sahamna teh bakal muncul sabeureji sahamna. Tetep sahamna pasti bakal muncul angka. Matak diangkakan. Ya, sebelum kita berpisah, kata-kata terakhir tapi bukan yang paling akhir. Rod terakhir. Ya, rod. Nomor 3. Saham ya. Saham. Ini yang terakhir. Yang terakhir apa? Rod. Ditulisnya rad. Dibacanya rod. Jumlah saham lebih kecil dari asal masalah. Ini sebaliknya dari apa? Dari awal. Dari awal. Jumlah saham lebih kecil dari asal masalah. Rod adalah jumlah bagian fardu atau saham kurang dari asal masalah. Dengan kata lain,
Rod terjadi ketika harta lebih banyak daripada penerima. Ieu mah hartana loba teuing, nu narimana saeutik. Tetep we bakal beres. Tina naon beresna? Jumlah saham. Itu tetep we JS yang menjadi penentu akan habisnya harta. Jadi mau aya harta sesa tepuguh moal mubazir. Pan aya ganteng-ganteng serigala GGS. Ganteng-ganteng serigala mah ieu tos narikah ganteng-ganteng serigala. Lamun nu can nikah mah GGM, ganteng-ganteng mubazir. Kulantaran can aya nu ngapi milik. Ieu mah meh sumangatnya. Sumangat naon? Semangat nikah, lain semangat mubazir. Semangat menikah gitu. Semangat menikah? Pak Isep? Ngahulang Pak Isep. Lantaran direkam bisa ditonton. Rod adalah jumlah saham lebih kecil dari asal masalah. Dengan kata lain, rod terjadi ketika harta lebih banyak daripada penerimanya, maka sisa harta tersebut harus dikembalikan lagi kepada ashabul furud, kecuali suami dan istri. Harus dikembalikan lagi kepada ashabul furud kecuali suami dan istri. Jadi suami istri tidak menerima rod ya. Maka dalam kasus rod sudah dipastikan tidak akan ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Ditinjau dari asal masalah yang jumlahnya 7, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka rod ini terjadi pada seluruh asal masalah. Jadi 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 semuanya terjadi. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Semuanya ada terjadi. Siap, tarik napas. Contoh pertama. Seorang mati meninggalkan suami saja. Saja teh. Suami saja. Tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya adik, tidak punya kakak. Entah kemana, mungkin korban tsunami mungkin ya. Suami saja. Dia mau tinggal sorangan, mana enak. Berapa bagiannya? 1/2. Berapa ini AM-nya? AM-nya berapa? Ya 2 lah. Ya, 2. Kan 1/2 dikali 2 1. Nah, tinggal JS. JS-nya 1, AM-nya 2. JS lebih kecil dari AM. Kumaha tuh? Setengah hari ke mana ke? Oh iya, saya cenah kamu abi, bisa? Tidak bisa. Ya. Contoh kedua. Seorang mati meninggalkan ibu saja. Ibu 1/3 ya, ibu saja. Berapa asal masalahnya? Ya 3 lah. Kan 3 bisa jadi AM. Kan AM teh 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Eta diapalkeun? Asal masalah eta. KPK 2, 3, 4, 6, 12, 24. 8, 12, 24. Jadi kali 3 1. Oh, JS nangan hiji. Ahli waris hanya 1.
Ini kan tadi aturannya rod itu harus dikembalikan kepada ashabul furud kecuali suami dan istri. Maka nanti dicari ini selain suami apakah ada saudara jauhnya. Zawil arham ya, zawil arham. Contoh ketiga. Seorang mati meninggalkan suami. Mawat wae istri tuh. Kunaon atuh cenah? Covid juga nama. Yang kedua, anak perempuan. Jengkel ku salaki. Suami dapat perempat. Anak 1/2. AM-nya 4 bisa. Satu, dua jumlah 3, JS-nya 3. Maka yang sisa 1 itu ditambahkan ke sini, ke anak. Kan rod itu tidak boleh ke suami kalau ada ahli waris yang lain atau istri, kecuali suami dan istri. Jadi ke sini nambahnya. Ini sahamnya 1, ini sahamnya 3. Nambah lagi dia. Kasihannya suami. Sudah ditinggal istri. Anak 2. Istri baru. Ngelah budak pios bapak kawin deui. No way. Apa ya pacar? Nomor 4. Seorang mati meninggalkan anak perempuan. Cucu perempuan. Ibu. Berapa anak perempuan? Setengah. Cucu perempuan 1/6. Ibu 1/6. Berapa asal masalahnya? 6. Tiga. Satu. Jumlah 5. Lebih kecil dia. Sisanya berapa? 1. Dikembalikan kepada Purudul Muqaddaro. Semua Purudul Muqaddaro. Kan Purudul Muqaddaro teh selain asobah. Jadi si 1 itu teh dibagi deui.
Atau bisa jadi sudah saja ini dijadikan alat untuk mengalihkan kepada harta ya. Nanti kita lihat dulu. Rod. Iya betul. Tidak ditambahkan tapi langsung saja dibagi ini, bagi 3. Itu juga sama. Langsung saja bagi 5. Artinya baik kecil ataupun besar yang dijadikan pembagi adalah JS. Ya. Bukan AM. JS. Itu baik besar ataupun kecil. Tidak usah ditambahkan. Ralat ya itu. Kan jadi pusing kalau yang sisanya dibagikan. Ini yang AM-nya 6. Kemudian yang AM-nya 8. AM-nya 8, contohnya seorang mati meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan, suami dapat, anak perempuan, masalahnya 8. Berapa? Ayo Nadif. 2 terus berapa tuh? Masalah 12. Seorang mati meninggalkan istri, ibu, saudara seibu. Istri 4, ibu 1/6, saudara seibu 1/6. Sama masalah 12. Berapa sahamnya? 3, 2, 2. Jumlah 7. Lebih kecil. Satu lagi ya. Jadi rod itu terjadi di seluruh AM. Rod terjadi di seluruh AM. Nomor 7 ya. Seorang mati meninggalkan istri, anak perempuan, ibu. Asal-asalnya pasti 24. Istri dapat 1/8. Anak perempuan 1/2. Ibu 1/6.
24 bagi 8 1 per 8 3 24 bagi 12 jumlah nah yang dipakai ngabagi teh iya JS iya ini habis tetap hartana. Nah nanti insya Allah pada episode selanjutnya kita akan bahas membagi tirkah dengan jumlah saham dan mengalihkannya pada saham masing-masing. Kema aya hartaan. Aya hartaan sampai kita bisa membaginya. Demikian yang bisa disampaikan. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.